Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sul Kopi. Selamat ngopi untuk kita semua. Kita sering mendengar dari banyak cerita bahwasannya seorang rasul akan diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video ini saya akan menceritakan beberapa mukjizat Nabi Muhammad SAW yang banyak diriwayatkan para ulama. Yang pertama adalah Rasulullah membelah bulan. Dalam Al-Quran, surat Al-Qamar sudah dijelaskan kalau mukjizat itu terjadi, yaitu membelah bulan. Banyak sekali riwayat, diantaranya dari Anas bin Malik, Jubair bin Mut'im, Huzaifah bin Al-Yaman, Abdullah bin Abbas, dan masih banyak yang lain. Riwayat dari mereka intinya tetap sama, walaupun dengan kalimat atau redaksi yang berbeda. Jadi suatu ketika penduduk Mekah meminta pada Nabi Muhammad SAW sebuah tanda atau pembuktian kenabian dengan cara membelah bulan. Rasulullah pun akhirnya berdoa pada Allah dan terjadilah peristiwa terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan disaksikan oleh penduduk Mekah. Namun apa yang terjadi? Mereka malah menuduh itu adalah sihir. Penduduk Mekah pun berkata, nanti kita akan tunggu penjelasan para musafir. Sesungguhnya Muhammad tidak akan bisa menyihir seluruh manusia. Ada juga yang meriwayatkan perkataan mereka begini, ini adalah sihir Ibnu Abi Kabasyah. Lihatlah para musafir. Bila mereka melihat apa yang kalian lihat, maka Muhammad benar. Tapi bila mereka tidak melihat apa yang kalian lihat, maka ini adalah sihir yang dibuatnya. Tapi ternyata semua musafir melihat kejadian ini. Perlu diketahui Ibnu Abi Kabasyah adalah julukan yang disebut oleh orang Quraisy karena ibu susuannya yang bernama Halimatus Sa'diyah memiliki suami yang bernama Abi Kabasyah. Jadi Rasulullah disebut oleh mereka Ibnu Abi Kabasyah. Dalam Bidayah wa Nihayah juga dijelaskan, bila ada yang bertanya, kenapa peristiwa ini tidak diketahui oleh seluruh penduduk bumi? Yang pertama, orang-orang kafir yang jelas mereka lihat di depan mata saja masih mengingkari mukjizat tersebut. Bagaimana yang di luar Mekah? Yang kedua, mereka tahu tapi mereka menyembunyikan dan melupakannya. Yang ketiga, ada musafir yang pernah melintasi candi di India yang mana di dalamnya tertulis bahwa candi tersebut dibangun saat bulan terbelah dua pada malam hari. Yang keempat, kalau bulan tidak terlihat bisa jadi ini disebabkan sesuatu yang menghalanginya, seperti langit yang sedang mendung di negeri mereka, atau karena mereka telah tertidur, atau sebab-sebab lainnya. Yang kedua adalah mukjizat turunnya hujan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan beberapa redaksi berbeda yang intinya pun tetap sama, menceritakan mukjizat Nabi yang seketika menurunkan hujan. Suatu ketika ada seorang lelaki, ada juga yang meriwayatkan seorang badui masuk ke masjid pada hari Jumat dari pintu yang berhadapan dengan mimbar. Saat itu Rasulullah SAW sedang khutbah dengan berdiri. Lalu orang itu menghadap ke arah Rasulullah dan mengeluhkan keadaannya. Seperti hartanya telah habis, jalan-jalan terputus, anak istri mereka kelaparan, lantaran sudah lama tidak hujan. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Rasulullah mengulangannya sampai 3 kali. Langit yang tadinya tanpa awan, tiba-tiba ada awan yang muncul. Lalu turunlah air hujan dengan sangat deras. Hujan itu berlangsung lama, selama sepekan dari Jumat sampai ketemu dengan Jumat lagi. Lalu datanglah seseorang pada Rasulullah yang sedang berkhutbah dan meminta Rasulullah untuk berdoa agar menghentikan hujan. Ada juga riwayat yang meminta menjauhkan hujan karena binatang-binatang ternaknya mati. Jalan-jalan terputus, harta bendanya tenggelam, dan rumah-rumah mereka roboh. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, dan jangan turunkan hujan di atas kami. Ya Allah, pindahkanlah hujan ke anak-anak bukit, lembah-lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Setelah Rasulullah berdoa, maka hujan pun berhenti dan bisa berjalan di bawah sinar matahari. Peristiwa Rasulullah diminta berdoa menurunkan hujan sering kali terjadi di masa hidup beliau. Seperti saat Nabi berdoa meminta hujan di tengah perjalanan saat perang Tabuk. Suatu ketika seseorang pernah bertanya pada Sayyidina Umar bin Khattab tentang masa-masa tersulit yang pernah dialaminya. Kemudian Sayyidina Umar bercerita, saat menuju perang Tabuk, kondisi kaum muslimin sangat susah. Lalu mereka semua beristirahat di suatu tempat. Kaum muslimin semua sangat kehausan, bahkan menduga kalau urat leher mereka akan putus.
Ada salah seorang dari mereka pergi mencari kafilah unta, tapi tidak kunjung kembali. Dan mereka menduga kalau urat lehernya telah putus. Ada juga yang sampai menyembelih untanya, lalu memeras kotorannya, lantas meminum airnya, kemudian sisanya dimakannya. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata pada Rasulullah SAW meminta doa kepada Allah untuk kaum muslimin. Rasulullah menjawab, apakah kamu menginginkan hal itu? Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, iya. Lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke langit dan tidak sampai kedua tangannya diturunkan, ternyata di langit awan sudah mendung. Lalu turun hujan lebat hingga kaum muslimin dapat mengisi perbekalannya dengan air. Para sahabat melihat sekeliling kemnya, ternyata hujan hanya membasahi kemnya saja, tidak sampai keluar. Pada perang tersebut, kaum muslimin membawa 12.000 unta dan 12.000 kuda, sedangkan jumlah pasukannya ada 300.000 orang. Kemudian mukjizat yang ketiga adalah keluarnya air dari jari-jari Rasulullah SAW. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang berbeda dan redaksi yang berbeda pula, namun intinya tetap sama. Jadi suatu ketika ada segolongan sahabat yang kesulitan mencari air untuk berwudu. Saat itu kaum muslimin ingin melaksanakan sholat. Ada yang meriwayatkan sholat asar. Mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW sambil membawa wadah air. Lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam wadah tersebut dan terpancarlah air dari jari jemarinya. Dan menyuruh orang-orang untuk berwudu dari air yang keluar dari jemarinya itu sampai semua selesai. Jumlah sahabat pada saat itu ada yang meriwayatkan 70, ada yang meriwayatkan 80, bahkan ada riwayat bahwa jumlahnya 300 orang sahabat. Kemudian mukjizat yang keempat adalah Rasulullah memunculkan air dari sumur yang kering. Al-Bara bin Azib meriwayatkan, saat perang Hudaybiyah, jumlah sahabat ada 1.400 orang. Hudaybiyah adalah sebuah sumur. Namun ketika mau mengambil air, tidak ada setetes air pun yang didapat. Rasulullah SAW duduk di bibir sumur dan meminta diambilkan bejana yang berisi air. Kemudian beliau berkumur lalu menumpahkannya ke dalam sumur tersebut. Para sahabat menunggu beberapa saat, lalu mengambil air dari sumur tersebut hingga semua sahabat dan para hewan tunggangannya kenyang. Demikianlah sedikit cerita yang bisa saya sampaikan tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya masih banyak lagi mukjizat lainnya yang diriwayatkan oleh para ulama. Mungkin di lain waktu saya akan ceritakan lagi mukjizat Rasulullah yang lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.